Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini kita akan membahas tentang manajemen peserta didik, yaitu bagaimana peserta didik dikelola secara terencana sejak proses penerimaan, pembinaan, hingga kelulusan. Gunanya untuk membentuk peserta didik yang berprestasi, berkarakter, dan berakhlak mulia. Nah, pertama-tama kita mulai pada penjelasan pengertian tentang manajemen peserta didik. Manajemen peserta didik adalah proses pengelolaan peserta didik secara menyeluruh, mulai dari sebelum masuk sekolah, selama mengikuti proses pendidikan, hingga lulus. Pengelolaan ini meliputi kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi, dengan tujuan mengembangkan potensi peserta didik secara akademik, non-akademik, sosial, emosional, dan spiritual. Dalam konteks pendidikan Islam, manajemen peserta didik tidak hanya menekankan kecerdasan intelektual, tetapi juga pembinaan iman, akhlak, dan kepribadian Islami, sehingga peserta didik tumbuh menjadi insan yang berilmu dan berakhlak mulia. Kemudian yang pertama yaitu pada konsep manajemen peserta didik. Peserta didik pada hakikatnya adalah individu yang sedang berkembang dan memiliki potensi fitrah yang harus dibimbing. Oleh karena itu, peserta didik membutuhkan layanan pendidikan yang terarah, manusiawi, dan berkelanjutan. Manajemen peserta didik dilaksanakan berdasarkan prinsip, yaitu menghargai martabat peserta didik, yaitu humanistik, memberikan ruang partisipasi atau demokratis, bersikap adil dan tidak diskriminatif, dilakukan secara berkesinambungan, berorientasi pada perkembangan peserta didik. Tujuan akhirnya adalah menjamin layanan pendidikan yang optimal, menciptakan lingkungan belajar yang kondusif, serta menghasilkan lulusan yang berkualitas. Kemudian masuk pada pembahasan tentang penerimaan peserta didik baru atau PPDB. PPDB merupakan tahap awal manajemen peserta didik. Proses ini dilakukan secara sistematis untuk menyeleksi dan menerima calon peserta didik sesuai daya tampung, ketentuan, dan visi lembaga pendidikan. Tujuan PPDB adalah memastikan pemerataan akses pendidikan, memperoleh peserta didik yang sesuai dengan kapasitas sekolah, serta menjunjung tinggi keadilan. Oleh karena itu, PPDB harus dilaksanakan melalui tahapan yang jelas, mulai dari perencanaan, pendaftaran, seleksi, hingga daftar ulang, dengan prinsip objektif, transparan, akuntabel, dan non-diskriminatif. Kemudian masuk pada masa orientasi siswa baru atau MPLS. MPLS merupakan kegiatan awal tahun pelajaran untuk membantu peserta didik baru beradaptasi dengan lingkungan sekolah. Kegiatan ini bertujuan mengenalkan budaya sekolah, menanamkan nilai disiplin dan karakter, serta mencegah praktik kekerasan. Materi MPLS meliputi tata tertib sekolah, sistem pembelajaran, pengenalan guru dan tenaga kependidikan, serta penguatan nilai kebangsaan dan keagamaan. Kemudian masuk pada administrasi dan bimbingan konseling. Administrasi peserta didik mencakup seluruh pencatatan data peserta didik seperti buku induk, presensi, prestasi, mutasi, dan arsip akademik maupun non-akademik. Administrasi yang tertib menjadi dasar pengambilan keputusan pendidikan. Sementara itu, bimbingan dan konseling berfungsi membantu peserta didik memahami diri, menyelesaikan masalah pribadi dan sosial, mengembangkan minat dan potensi, serta merencanakan pendidikan dan karir masa depan. Kemudian karakteristik peserta didik. Peserta didik memiliki karakteristik yang beragam, baik dari aspek fisik, psikologi, sosial, maupun spiritual. Pemahaman terhadap karakteristik ini penting agar layanan pendidikan yang diberikan sesuai dengan kebutuhan dan kondisi peserta didik. Nah, kemudian membahas tentang hak dan kewajiban peserta didik. Peserta didik memiliki hak untuk memperoleh layanan pendidikan yang bermutu, perlindungan, pengembangan bakat dan minat, serta bimbingan. Di sisi lain, peserta didik juga memiliki kewajiban untuk menaati aturan sekolah, mengikuti pembelajaran, menjaga ketertiban, dan menghormati seluruh warga sekolah. Kemudian disiplin dan tata tertib. Disiplin merupakan kesadaran peserta didik dalam menaati peraturan sekolah. Tujuannya adalah membantu
membentuk karakter, menumbuhkan tanggung jawab, dan menciptakan keteraturan. Penegakan disiplin dilakukan melalui pendekatan edukatif, pembinaan, dan sanksi yang bersifat mendidik. Nah, kemudian penanganan masalah bullying. Bullying adalah tindakan kekerasan fisik, verbal, ataupun psikologis yang dilakukan secara berulang dan berdampak buruk bagi korban. Oleh karena itu, sekolah harus melakukan pencegahan melalui pendidikan karakter, menyediakan sistem pelaporan, melakukan pendampingan terhadap korban, serta pembinaan kepada pelaku. Kemudian ekstrakurikuler. Ekstrakurikuler merupakan kegiatan pengembangan diri di luar jam pelajaran yang bertujuan mengembangkan bakat, kepemimpinan, dan kerjasama. Kegiatan ini dapat bersifat wajib maupun pilihan sesuai kebijakan sekolah. Nah, kemudian pengembangan potensi peserta didik. Pengembangan potensi adalah upaya sistematis untuk mengoptimalkan kemampuan peserta didik, baik dalam bidang akademik, non-akademik, maupun spiritual, agar mereka berkembang secara seimbang. Prestasi peserta didik. Nah, prestasi merupakan hasil capaian peserta didik dalam berbagai bidang. Prestasi dipengaruhi oleh lingkungan sekolah, peran guru, motivasi siswa, serta dukungan orang tua. Manajemen peserta didik yang baik akan mendorong lahirnya prestasi yang berkelanjutan. Demikian pembahasan mengenai manajemen peserta didik. Semoga materi ini dapat menambah pemahaman dan menjadi bekal dalam mengelola peserta didik secara efektif, humanis, dan berlandaskan nilai-nilai pendidikan. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf juga. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.